Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 22 November 2021, saya akan kembali membacakan ringkasan buku yang berjudul A Handbook for Classroom Management That Works. Buku yang ditulis oleh Robert J. Marzano dan kawan-kawan ini akan membahas tentang bagaimana kita sebagai seorang guru dapat mengelola kelas dengan baik dan bagaimana kita dapat membuat anak-anak jadi memiliki disiplin yang tinggi tanpa kita harus menggunakan kekerasan kepada mereka. Sebagai catatan, buku yang saya baca adalah buku edisi berbahasa Inggris yang kemudian saya baca dan saya ringkas. Ini artinya apa yang teman-teman dengar pada video singkat ini merupakan hasil interpretasi atas apa yang saya pahami terhadap buku ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai mendengarkan ringkasan buku A Handbook for Classroom Management That Works, apabila teman-teman belum sempat subscribe, monggo silakan ya diklik tanda subscribe-nya. Kalau teman-teman mau kasih tanda like atau mau klik lonceng, itu juga boleh. Sehingga nantinya jika saya posting video-video baru dengan bacaan-bacaan buku yang lain, teman-teman juga bisa ikut terupdate. Jika teman-teman berkenan, teman-teman juga boleh share link video ini sehingga banyak rekan-rekan guru lain nantinya yang juga akan mendapatkan manfaat dari buku ini. Baik teman-teman, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Apakah penting mengikut sertakan siswa untuk dapat bersama-sama membuat aturan kelas bersama dengan guru? Iya, siswa perlu terlibat dalam proses pembuatan aturan-aturan kelas. Karena ketika mereka terlibat, ini akan membuat mereka merasa bahwa mereka perlu untuk mematuhi peraturan. Karena mereka berpikir bahwa aturan ini memang dibuat oleh mereka sendiri. Yang berikut ini merupakan pendapat pribadi saya yang saya kumpulkan dari sumber bacaan lain. Jadi dikatakan bahwa setiap dari kita, manusia, itu memiliki salah satu kebutuhan mendasar yang namanya feeling of significance. Feeling of significance ini adalah kebutuhan untuk merasa bahwa kita ini penting, kita itu matters. Bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita suarakan itu penting untuk didengar. Itu adalah salah satu kebutuhan psikologis. Nah, ketika orang dewasa memiliki kebutuhan ini, sebenarnya anak-anak juga memiliki kebutuhan yang sama. Nah, saat kita mengikut sertakan siswa atau anak dalam proses pembuatan keputusan ketika membuat aturan-aturan kelas, maka kebutuhan mereka untuk feeling of significance atau merasa bahwa dirinya penting dan suaranya patut didengar, ini akhirnya bisa terpenuhi. Sehingga ketika aturan-aturan kelas ini kemudian diterapkan, maka anak-anak tidak memiliki kesulitan untuk melakukannya. Ketika anak-anak dapat mematuhi aturan-aturan kelas, maka inilah yang kita sebut dengan siswa sudah memiliki rasa disiplin yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Ketika rasa disiplin timbul dari dirinya sendiri tanpa rasa takut, maka inilah yang kita harapkan, bahwa ketika mereka besar nanti, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan bacaan kita terhadap buku ini. Dalam buku A Handbook for Classroom Management That Works, pada halaman 7 dikatakan, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan ketika kita hendak membuat aturan kelas bersama. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. To make rules-making process more fun, we prime the students' brain first, or building background knowledge. We can use a video of what the world would be without any rules. Untuk membuat proses pembuatan aturan menjadi lebih menyenangkan, guru dapat terlebih dahulu melakukan kegiatan building background knowledge atau prime the students' brain. Ini maksudnya adalah guru dapat memberikan pengalaman terlebih dahulu kepada siswa. Gimana ya kalau misalnya hidup di dunia yang tanpa aturan? Untuk kelas atas, mungkin pertanyaan itu dapat dijadikan sebuah pertanyaan kunci yang dapat kita gunakan sebagai pemantik diskusi bersama siswa kelas atas.
Ini mungkin bisa dilakukan di kelas 4, 5, 6, 7, 8 sampai SMA. Nah, sebelum mendiskusikannya kita dapat menunjukkan video jika ada. Videonya mungkin bagaimana dunia ini sangat tidak teratur, berantakan, chaotic ketika dunia ini tidak memiliki aturan. Nah, ini bisa didiskusikan, kemudian baru kita masuk ke dalam poin diskusi bahwa, nah, sekarang kalian lihat ya, kalau dunia ini tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Berantakan, kecelakaan, dan seterusnya. Baru kemudian kita bisa membahas, oleh karenanya kita pun di kelas memerlukan sebuah aturan atau beberapa aturan, agar kelas kita dapat menjadi kelas yang aman dan nyaman untuk semua dapat belajar. Baiklah, sekarang saya akan kembali ke buku. Kita akan membahas bagian pertama, yaitu modul 1, Rules and Procedures. Pada bagian awal buku ini, Robert J. Marzano mengatakan bahwa ada 7 elemen penting yang terdapat dalam sebuah pengelolaan kelas yang efektif. Yang pertama adalah rules and procedures, atau aturan dan prosedur-prosedur. Yang kedua adalah discipline and consequences, atau disiplin dan konsekuensinya. Yang ketiga, teacher-student relationship, hubungan antara guru dan siswa. Yang keempat adalah mental set atau kondisi mental. Yang kelima adalah student responsibility atau tanggung jawab siswa. Yang keenam adalah getting off to a good start, memulai awal tahun ajaran dengan baik. Yang ketujuh adalah management at the school level atau pengelolaan di level sekolah. Berikutnya akan dibahas dengan secara lebih terperinci mengenai elemen pertama, yaitu rules and procedures. Hal-hal apa saja yang harus kita ingat sebagai guru ketika membuat rules and procedures atau aturan-aturan dan prosedur. Modul 1, General Classroom Behavior. Ini merupakan bagian dari elemen pertama, yakni rules and procedures atau aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur, di bawahnya ada elemen yang lebih kecil lagi yang namanya general classroom behavior. When we involve students in making rules, it helps the students to build their buy-in or their trust and responsibility for the overall environment. Jadi ketika kita mengikut sertakan siswa ketika membuat aturan-aturan kelas, ini akan membantu siswa dalam prosesnya membentuk rasa percaya dan juga rasa tanggung jawab untuk keseluruhan environment atau lingkungan kelas. Itu mengapa siswa kemudian dapat mengikuti aturan-aturan kelas, meskipun aturan-aturan itu dibuat dengan konsep yang general atau broad atau luas. Seperti misalnya respect. Respect atau rasa menghormati. Ini kan sebuah konsep yang luas banget. Namun siswa dapat mengikutinya. Kenapa? Karena siswa sudah percaya. Kenapa bisa percaya? Karena mereka diikutsertakan ketika mereka membuat aturan-aturan ini. Ada dua hal yang sangat penting yang berlaku sebagai pondasi yang sangat kuat untuk dapat terciptanya pengelolaan kelas yang efektif. Yang pertama adalah mendirikan aturan. Yang kedua adalah saling berbagi ekspektasi-ekspektasi dari semua anggota kelas terhadap aturan-aturan kelas yang bersifat general atau umum. Berikut ini adalah strategi-strategi yang dapat kita gunakan di kelas ketika membuat atau memperkenalkan aturan-aturan kelas yang bersifat umum. Yang pertama adalah menulis janji siswa. Yang kedua adalah menegakkan aturan-aturan kelas secara umum dan juga prosedur-prosedurnya. Berikutnya adalah secara konsisten menerapkan dan memberlakukan norma-norma yang ada di kelas. Kemudian, kita dapat memposting atau menempelkan aturan-aturan tersebut di sebuah tempat yang visible atau di tempat-tempat yang dapat mudah terlihat oleh siswa. Misalnya, aturan kemudian ditempel di dekat pintu atau di dinding di bawah jam.
Kalau di bawah jam maka anak akan sering lihat kan, maka mereka akan bisa lihat aturan itu sepanjang waktu. Jadi bagian pertama dari general classroom behavior atau perilaku umum yang diharapkan di kelas, yang pertama adalah menuliskan janji siswa. Kenapa ini penting untuk dilakukan? Karena menulis janji siswa membantu siswa memiliki rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena ini bisa sering dibaca, diingat, karena dilihat setiap hari. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan buy-in atau trust atau kepercayaan siswa terhadap aturan kelas. Salah satunya dengan mengajak siswa membuat janji kelas, lalu menandatangani janji siswa bersama-sama. Sebagai catatan mungkin ini bisa dilakukan di kelas atas ya, yang anak-anaknya sudah bisa menulis nama. Supaya lebih menarik, janji siswa juga dapat diberikan atau ditulis dalam bentuk puisi. Aturan yang sifatnya general atau umum akan membantu membuat kelas kita menjadi aman. Contohnya, aturan tentang kapan tepatnya atau kapan waktunya siswa dapat bangun dan meninggalkan tempat duduknya. Aturan ini dapat didiskusikan di awal tahun ajaran. Tekankan pada siswa tentang hubungannya dengan aspek kesopanan dan juga mencerminkan rasa hormat pada orang lain. Jadi ini misalnya gini, kita akan ngasih tahu ke siswa bahwa ketika guru sedang menjelaskan atau ketika orang lain sedang berbicara, maka kalau kita buru-buru bangun dan berdiri dari tempat duduk, maka ini menunjukkan bahwa kita tidak hormat kepada orang yang sedang berbicara. Lalu kaitkan ini dengan aturan general. Aturan general tadi kan di kelas dibicarakan bahwa we have to respect everyone. Kita harus menghormati orang lain. Dan mengatur kapan kita berdiri dan meninggalkan kelas itu adalah salah satu cara yang menunjukkan kita menghormati orang lain. Menghormati orang lain atau menghormati. Ini yang dimaksud dengan aturan general. Kalau kita sudah dapat aturan generalnya atau aturan umum, seperti contohnya menghormati, maka kata menghormati ini kemudian bisa diturunkan. Karena menghormati orang lain ini termasuk menghormati giliran orang lain. Dibuat spesifik, misalnya menghormati hak orang lain. Kalau orang sudah berbaris di depan, maka kita tidak boleh nyelak atau tiba-tiba ada di depan orang itu. Atau ketika orang sudah mengantri menggunakan serutan atau rautan pensil, ya kita tunggu giliran. Karena dengan menunggu giliran, menggunakan rautan tadi, ini menunjukkan bahwa kita menghormati orang yang sudah terlebih dahulu antri di depan kita. Atau ketika kita ingin bergantian, ketika kita sedang berbicara dalam diskusi. Karena ketika kita memotong pembicaraan orang lain tanpa menunggu, ini artinya kita tidak menghormati hak orang tersebut untuk berbicara. Ini merupakan turunan dari kata menghormati. Ini bisa juga diterapkan di pelajaran-pelajaran khusus seperti pelajaran olahraga misalnya. Ketika seseorang sudah menggunakan bola, maka mungkin bisa bergantian menggunakannya. Kalau dalam pelajaran agama misalnya, ketika kita ngajarin anak untuk berwudu, misalnya kerannya cuma 1 atau 2, maka apa yang harus dilakukan? Oh, kita mengantri, menunggu giliran kita untuk berwudu. Ini merupakan wujud kita menghormati hak orang lain yang sudah mengantri. Mungkin kalau di pelajaran agama Islam bisa dikaitkan dengan hadis-hadis ya, di mana kita menghormati hak orang lain. Atau mungkin ketika sedang berada di perpustakaan, lalu ada anak lain yang sudah membaca buku. Lalu ada anak lain yang ingin membaca buku yang sama. Apa yang harus dilakukan anak tersebut? Untuk menunjukkan bahwa dia menghormati orang lain yang sudah terlebih dahulu menggunakan buku tersebut. Pada dasarnya, semua aturan ini dapat diajarkan dan diberitahukan kepada siswa pada pelajaran apapun. Baik teman-teman, saya akan mengakhiri bacaan saya cukup sampai di sini dulu. Insya Allah besok pagi akan saya lanjutkan dengan bagian di mana mengapa kita perlu menyesuaikan aturan-aturan kelas dengan usia anak sesuai dengan perkembangan anak. Sekali lagi buat teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan klik tanda subscribe, mau klik tanda like juga boleh. Atau teman-teman ingin memberikan komentar,
dan memberikan feedback atas video ini, silakan. Atau teman-teman juga boleh request mungkin ada buku lain yang teman-teman ingin ketahui, atau teman-teman mau klik tanda lonceng sehingga ketika ada video baru maka teman-teman akan dengan sendirinya terupdate. Teman-teman juga dipersilakan untuk dapat share atau berbagi link video ini ke rekan-rekan guru yang lain, sehingga semakin banyak rekan-rekan guru yang dapat memanfaatkan atau dapat menerima manfaat dari buku yang dibacakan hari ini. Saya hendak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku saya pagi ini pada buku A Handbook for Classroom Management That Works oleh Robert J. Marzano. Harapan saya, semoga apa yang teman-teman dengarkan di pagi hari ini dapat memberi manfaat jangka panjang dan jangka pendek, baik untuk anak-anak dan juga teman-teman semua. Sampai jumpa di bacaan-bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono. Dah.